Oke, kita semua tahu timnas futsal kita baru aja bikin sejarah di Piala Asia Futsal 2026 kan? Walaupun akhirnya nyesek dikit, tapi perjuangan heroik mereka itu, wah bener-bener bikin kita semua bangga dan punya harapan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ini mau kemana? Yuk kita bedah bareng-bareng babak baru yang menanti skuad Garuda di tahun 2026. Aduh, ini dia nih. Kalah di final lawan Iran lewat adu penalti. Sakit banget rasanya ya. Mimpi jadi juara Asia yang udah di depan mata, harus ketunda. Cuma selangkah lagi dari trofi. Tapi tenang dulu, di balik rasa kecewa ini ada sesuatu yang jauh lebih besar yang lagi dibangun. Justru itu, momen pahit kayak gini, itu yang jadi fondasi buat masa depan yang lebih kokoh. Jadi performa luar biasa di Piala Asia kemarin itu bukan akhir cerita teman-teman. Ini baru halaman pertama dari sebuah babak baru yang ambisinya jauh lebih gede. Tim kita udah nunjukin ke semua orang kalau mereka itu layak banget bersaing di level paling atas se-Asia. Dan yang keren, skuad Garuda di bawah coach Hector Soto ini nggak mau lama-lama sedih, nggak ada waktu buat meratap, langsung move on. Fokus mereka udah geser ke tantangan berikutnya. Nah, tahun 2026 ini bakal jadi panggung pembuktian yang sesungguhnya. Soal apa? Soal konsistensi dan mental juara mereka. Jadi, ada dua medan perang utama nih yang udah nunggu di tahun 2026. Masing-masing punya cerita dan tantangannya sendiri. Yang pertama, pembuktian lagi di level Asia. Yang kedua, mempertahankan takhta di ASEAN. Oke, kita kupas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari tantangan pertama. ASEAN Indoor and Martial Arts Games di Riyadh. Ini bukan sekedar turnamen biasa ya. Ini adalah panggung buat membuktikan kalau penampilan gila kita di Piala Asia kemarin itu bukan cuma kebetulan. Ini kesempatannya buat nulis ulang sejarah. Kalau kita lihat sejarahnya, jujur aja, partisipasi kita di ajang ini tuh masih minim banget. Kita ikut 2 kali, tahun 2007 sama 2013, dan dua-duanya, ya langkah kita selalu berhenti di fase grup. Nah, setelah vakum lama banget dari 2017, akhirnya turnamen ini balik lagi. Ini sih kesempatan emas buat generasi yang sekarang, buat bikin prestasi yang jauh lebih baik. Pertanyaannya sekarang, dengan modal performa dan kepercayaan diri yang lagi tinggi-tingginya, kira-kira bisa nggak nih skuad Garuda mecahin kutukan fase grup itu dan menorehkan sejarah baru? Riyadh bakal jadi saksi perjuangan mereka. Oke, dari yang tadinya jadi penantang di Asia, sekarang kita ganti topik. Kita jadi sang juara bertahan di Asia Tenggara. Di kejuaraan futsal ASEAN, pekanannya beda total. Ini bukan lagi soal bikin sejarah, tapi soal mempertahankan mahkota. Masih ingat kan kemenangan dramatis lawan Vietnam di final 2024? Nah, kemenangan itu yang bikin kita sekarang jadi juara bertahan. Itu trofi pertama buat Hector Soto, sekaligus jadi penegasan kalau skuad Garuda itu sekarang adalah kekuatan dominan di Asia Tenggara. Totalnya kita udah punya 2 gelar juara. Pertama tahun 2010, terus yang kemarin 2024. Ini bukti kalau Indonesia tuh punya tradisi yang kuat di turnamen ini. Keren ya, kita bisa balik lagi jadi juara setelah nunggu sekian lama. Itu nunjukin mental juara tim ini. Dan kuncinya itu konsistensi. Lihat aja datanya. Selain 2 kali juara, kita juga 4 kali jadi runner-up dan 5 kali peringkat 3. Ini artinya apa? Artinya Indonesia tuh emang selalu jadi tim yang diperhitungkan di level ASEAN. Nah, status sebagai unggulan ini yang sekarang jadi tekanan tersendiri yang harus mereka hadapi. Terus apa nih yang bisa kita harapkan dari tahun 2026? Ya, ini bakal jadi ujian yang sesungguhnya. Ujian buat kemampuan tim beradaptasi. Dari yang tadinya underdog di Asia, jadi tim yang harus mempertahankan gelar di ASEAN. Tantangan besarnya ya, gimana caranya ngatur fisik pemain dan rotasi skuad, biar bisa tetap prima di 2 ajang yang beruntun. Jadi kalau kita rangkum, tahun 2026 itu intinya soal 2 hal. 1, ambisi buat bikin sejarah baru di level Asia. 2, beban buat mempertahankan dominasi kita di ASEAN. Ini benar-benar ujian lengkap yang bakal menentukan warisan dari generasi emas futsal kita sekarang ini. Jadi pertanyaannya buat kita semua, mampukah Garuda melanjutkan tren positif ini di tahun 2026? Apakah tahun ini bakal jadi tahun di mana mereka nggak cuma mempertahankan tahta ASEAN, tapi juga mulai menaklukkan Asia? Satu hal yang pasti sih, perjalanan mereka bakal seru banget buat kita ikutin. Yuk kita dukung dan kawal bareng-bareng.